Rebut banyak wilayah, Ukraina, tentara Rusia menyerah massal. Шановні друзі, триває 72-й день. Dear friends, the 72nd day of the active phase of the Russian-Ukrainian war continues. From now on, I will report once or twice a week, or depending on sudden changes in the general situation, which requires immediate information. Nevertheless, if we look at the perimeter of our country, we see that the fiercest fighting is taking place in three main directions. This is, first of all, the Luhansk region. The enemy is trying to surround Rubizhne, Popasna and Severodonetsk. This is the Sloviansk-Kramatorsk direction from Izyum and Barvinkove. The enemy attempts to break through the old line of demarcation in the Avdiivka area and surround our troops. The second direction is from Kolypole to Zaporizhia, and the third is from Kherson on the right bank of the Dnipro River to Kryvyi Rih. The enemy is concentrating its greatest efforts in the direction from Izyum to Kramatorsk-Sloviansk, and in the Popasna and Severodonetsk area, he focuses main efforts in these directions. However, the enemy is unable to advance, and our troops are conducting a defensive operation that is going well for our side, albeit at a considerable cost. The enemy is also trying to finish off the defenders of Azovstal plant. I think they are trying to do it by May the 9th, to bring a gift, in inverted commas, on a silver platter to Vladimir Putin, the president of the Russian Federation, but let's hope it doesn't work out. And while the defenders of Azovstal are waging a very unequal battle with the overwhelming forces of the enemy, which uses long-range aircraft and army aircraft and frontline aircraft and tanks and ground artillery and artillery fire from ships. Wilayah yang berhasil direbut kembali oleh pasukan Ukraina semakin bertambah luas. Dengan tentara Rusia terpaksa mundur dari area-area yang pernah diduduki. Para pejabat Kiev mengklaim militernya menangkap sejumlah besar tentara Rusia yang disebut menyerah massal usai dipukul mundur. Seperti dilansir Associated Press, Selasa 13 September 2022, juru bicara intelijen militer Ukraina, Andrei Yusov, menyebut tentara-tentara Rusia menyerahkan diri secara massal saat mereka memahami betapa putus asanya situasi mereka. Yusov mengklaim tentara-tentara yang ditangkap itu termasuk para perwira militer Rusia dalam jumlah yang signifikan. Jumlah pasti tentara Rusia yang ditangkap Ukraina tidak diketahui secara jelas, namun penasihat kepresidenan Ukraina, Oleksiy Arestovych, mengatakan ada begitu banyak tahanan perang POW, sehingga negara kehabisan ruang untuk menampung mereka. Arestovych juga menyatakan tentara Rusia yang kini menjadi tahanan perang itu akan ditukarkan dengan tentara-tentara Ukraina yang ditahan Moskow. Bendera nasional Ukraina yang berwarna biru dan kuning dilaporkan berkibar di kota-kota yang baru dibebaskan dari pasukan Rusia. Militer Ukraina mengklaim telah membebaskan lebih dari 20 area pemukiman dalam 24 jam terakhir. Dalam beberapa hari terakhir, menurut Kementerian Pertahanan Inggris, pasukan Kiev berhasil merebut kembali wilayah yang luas 2 kali lipat dari London. Di beberapa area garis depan, para pembela kita telah mencapai perbatasan negara dengan Federasi Rusia. Sebut Gubernur Kharkiv Oleksiy Nehubov. Warga lokal melaporkan bagaimana tentara Rusia melarikan diri dari wilayah-wilayah Ukraina yang sebelumnya mereka duduki. Tentara Rusia ada di sini pada pagi hari, kemudian pada siang hari mereka tiba-tiba mulai berteriak dengan liar dan mulai melarikan diri, meninggalkan tank dan kendaraan lapis baja. Tutur seorang warga kota kecil Zalizhnich yang baru dibebaskan dari pasukan Moskow kepada Sky News. Video yang direkam oleh militer Ukraina menunjukkan para tentara mengibarkan bendera nasional Ukraina di atas gedung-gedung yang rusak akibat pertempuran. Dalam satu momen, seorang petempur Ukraina membersihkan sepatu bootnya dengan bendera Rusia yang tergeletak di tanah. Beberapa video lainnya menunjukkan tentara Ukraina memeriksa puing-puing kendaraan militer Rusia, termasuk tank yang ditinggal begitu saja. Presiden Volodymyr Zelensky dalam pidato terbaru mengklaim pasukan Ukraina sejauh ini telah membebaskan wilayah seluas lebih dari 6.000 km persegi di bagian timur dan selatan sejak awal September. Saat ini, tim Ukraina dilaporkan tengah membersihkan ranjau darat dan senjata-senjata lainnya yang belum meledak di area-area yang berhasil direbut kembali dari pasukan Rusia. Otoritas Ukraina juga tengah memburu tentara-tentara Rusia yang tersisa di wilayahnya. Zelensky klaim Ukraina rebut kembali 6.000 km wilayah dari Rusia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Ukraina telah merebut kembali 6.000 km persegi wilayahnya dari Rusia.
Wilayah Ukraina ini berhasil direbut dalam serangan balasan bulan ini. Sejak awal September, tentara kami telah membebaskan 6.000 km persegi wilayah Ukraina di timur dan selatan, dan kami bergerak lebih jauh, kata Zelensky dalam pidato hariannya. Ukraina telah mengklaim keberhasilan besar dalam serangan balasan kilat di wilayah Kharkiv di timur laut, yang meliputi puluhan daerah termasuk kota Izium, Kupiansk, dan Balaklia direbut kembali. Ukraina telah mengklaim keuntungan yang signifikan di wilayah Kherson Selatan. Tentara Ukraina mengatakan sebelumnya pada hari Senin 12 September bahwa mereka telah merebut kembali 500 km persegi. Lembaga think tank Institute for the Study of War yang berbasis di AS mengatakan bahwa Ukraina telah membalikkan keadaan, namun serangan itu tidak akan mengakhiri perang. Ukraina telah membalikkan keadaan tetapi serangan balasan saat ini tidak akan mengakhiri perang, kata dia. Kanselir Jerman Olaf Scholz sebelumnya mengatakan pasukan senjata Jerman membuat perbedaan dalam pertempuran di timur Ukraina. Dia menyebut bantuan senjata itu berkontribusi dalam upaya merebut kembali wilayah Ukraina di bagian timur dari Rusia. Apa yang kami berikan dengan tank anti pesawat Gepard kami, Howitzer 2000 self-propelled, peluncur roket ganda Mars, adalah senjata yang sebenarnya berkontribusi pada fakta bahwa sekarang juga mungkin di pertempuran timur untuk mengubah hasil seperti yang kita lihat saat ini, kata Scholz dalam jumpa pers bersama PM Israel Yair Lapid, seperti dilansir CNN Senin 12 September. Scholz mengatakan Jerman telah berkomitmen untuk mengirim sistem pertahanan udara Iris-T ke Ukraina. Dia menyebut Ukraina telah memutuskan untuk memesan lebih banyak sistem ini. Ukraina telah mengklaim keberhasilan besar dalam serangan balasan kilat di wilayah Kharkiv di timur laut, yang meliputi puluhan daerah termasuk kota Izium, Kupiansk, dan Balaklia direbut kembali. Ukraina telah mengklaim keuntungan yang signifikan di wilayah Kherson Selatan. Tentara Ukraina mengatakan sebelumnya pada hari Senin 12 September bahwa mereka telah merebut kembali 500 km persegi. Lembaga think tank Institute for the Study of War yang berbasis di AS mengatakan bahwa Ukraina telah membalikkan keadaan, namun serangan itu tidak akan mengakhiri perang. Ukraina telah membalikkan keadaan tetapi serangan balasan saat ini tidak akan mengakhiri perang, kata dia. Kanselir Jerman Olaf Scholz sebelumnya mengatakan pasukan senjata Jerman membuat perbedaan dalam pertempuran di timur Ukraina. Dia menyebut bantuan senjata itu berkontribusi dalam upaya merebut kembali wilayah Ukraina di bagian timur dari Rusia. Apa yang kami berikan dengan tank anti pesawat Gepard kami, Howitzer 2000 self-propelled, peluncur roket ganda Mars, adalah senjata yang sebenarnya berkontribusi pada fakta bahwa sekarang juga mungkin di pertempuran timur untuk mengubah hasil seperti yang kita lihat saat ini, kata Scholz dalam jumpa pers bersama PM Israel Yair Lapid, seperti dilansir CNN Senin 12 September. Scholz mengatakan Jerman telah berkomitmen untuk mengirim sistem pertahanan udara Iris-T ke Ukraina. Dia menyebut Ukraina telah memutuskan untuk memesan lebih banyak sistem ini.